Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas untuk koin Velo ya. Ini di request salah satu viewers di channel ini. Jadi kita udah pernah bahas Velo sebelumnya dalam beberapa waktu terakhir. Kemarin terakhir kali kita bahas Velo itu pergerakannya waktu Velo ada di level bottom di sini teman-teman. Velo di kisaran tanggal 25 Desember ya, kita bahas Velo dan akhirnya Velo setelah fase sideways yang agak lama, agak panjang, Velo akhirnya ngepam teman-teman, lumayan signifikan. Ini dipicu karena memang meningkatnya volume perdagangan Bitcoin. Wah, ini kesempatan bagus ya untuk teman-teman yang udah cuan di Velo, mungkin ada yang serok atau gimana-gimana, mungkin udah cuan lumayan ratusan persen ya. Naiknya ini kalau kita cek sekitar 100 berapa ini? Oh, 190 sekian persen, bahkan bisa naik sampai 200% teman-teman. Jadi cuan lebar ya yang kemarin ada Serok Velo. Tapi tentu saja yang nyangkut pasti lebih banyak daripada yang cuan. Jadi gimana? Apakah Velo ini menarik? Nah, em, buat teman-teman yang belum tahu Velo ini token apa, jadi ini adalah salah satu project ya, yang mana fungsinya itu lebih banyak di bidang keuangan. Mereka bikin protokolnya ini cukup bisa dipakai untuk para bisnismen ataupun bagi mereka yang mungkin cuma mau staking tokennya. Jadi dari konsensus sendiri dia itu bisa memproses transaksi cukup cepat, bahkan juga punya smart contract yang bisa dipakai teman-teman. Terus juga ini update terbaru dari komunitas Velo tanggal berapa ini? Tanggal 16 mereka ada AMA atau Ask Me Anything. Teman-teman bisa nanya dan mereka upload juga di YouTube. Silahkan buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut mereka bicara apa, silahkan didengarkan aja karena di sini ada beberapa project yang mereka katakan. Seperti contohnya mereka akan memulai sesuatu yang baru atau solusi yang baru di awal 2023 nanti teman-teman. Jadi sekilas aku sendiri melihat sepertinya rencana yang akan dibuat adalah untuk memperbanyak reward untuk para staking staking koin Velo. Aku sendiri kurang tahu di mana kita bisa staking Velo. Sepertinya di beberapa exchange itu bisa ya, yang tersedia ataupun juga di wallet daripada Velo sendiri yang mana kalau teman-teman staking itu artinya teman-teman bisa mendapatkan reward bunganya. Jadi kalau dengar penjelasannya sekilas, aku sendiri nggak nonton full, tapi ya setengah lah kira-kira. Itu dapat info bahwa di awal tahun ini mereka akan meningkatkan rewardnya, karena kalau kita cek dari supply dari Velo saat ini itu masih sangat sedikit yang beredar di market, masih 17% teman-teman. Jadi masih ada banyak value yang bisa dibuat karena ini kan proof of stake. Jadi kurang lebih itu. Terus juga mereka juga menyayangkan karena dalam kondisi bear market seperti sekarang, korelasinya antara harga Velo dan juga harapan para investor justru beda ya. Velo udah turun cukup dalam kalau kita lihat dari sini. Ini bahkan ketika dia launching, pertama kali launching harganya cukup 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 ya cukup tinggi lah, bisa dibilang cukup tinggi bahkan sampai $2, tapi at the end hari ini dia udah jadi koin micin teman-teman, harganya kayak micin. Jadi ya apakah saat ini adalah posisi yang baik buat Velo? Kalau menurut aku pribadi melihat dari volume perdagangan ini so far so good, sangat baik ya, dan kita mungkin akan melihat transaksi yang lebih besar terjadi pada Velo dalam beberapa waktu ke depan. Tapi yang harus teman-teman perhatikan juga adalah adanya level higher higher low baru yang bisa kita perhatikan. Sorry, ya bener, higher higher low ya. Ini satu, ini adalah low pertama, ini low kedua. Teman-teman bisa perhatikan bahwa posisinya saat ini udah berangsur-angsur mengalami tren pembalikan arah. Kalau kita lihat dari pergerakan Velo sebelumnya ini kan down down, terus tiba-tiba dia dapat momentum yang baik untuk membuat higher low baru, which is artinya kita expect kalau akan ada higher low berikutnya ke depan yang bisa mendongkrak harganya naik teman-teman. Tapi meskipun begitu kita juga jangan terlalu over confident atau over expectation ya dengan Velo. Kalau menurut aku pribadi untuk Velo balik ke harga normal itu sangat-sangat
sulit, bahkan sangat terlampau jauh teman-teman. Belum tentu Velo bisa sampai mencapai harga tersebut. Tapi kalau untuk prospek jangka pendeknya sepertinya masih sangat bisa untuk naik ke level-level seperti 0,0045. Itu kalau terjadi maka untuk target kenaikannya dari harga saat ini bisa naik sampai 80% untuk kedepannya. Tentunya ini harus diselingi sama pergerakan dari Bitcoin ya. Karena gimana pun juga altcoin yang lain ini bakalan sangat-sangat tergantung sama pergerakan dari Bitcoin. Kalau kita lihat dari proses pergerakan harganya saat ini, Velo lagi dalam tahap koreksi. Setelah kenaikan di perdagangan kemarin, ini juga lumayan cukup signifikan dengan volume yang juga cukup besar, teman-teman. Menarik untuk lihat Velo ya. Target kita resistance pertama harus dilewati yaitu di kisaran 0,003, which is kalau memang benar terjadi maka kita akan membentuk posisi cup and handle teman-teman. Untuk target tentunya biasanya kita tarik dari sini ke sini terus kita pindahkan. Maka untuk targetnya tentunya ya target dari cup and handle kalau memang Velo membentuk cup and handle maka bisa naik sampai 0,006. Tapi untuk resisten pertama yang harus dia tembus yaitu di kisaran 0,0048. Itu level resistance yang kuat. Apakah Velo bisa ke sana? Ya tentunya nantikan aja untuk gimana pergerakannya. Karena dari Bitcoin sendiri nampaknya dalam kondisi yang cukup, sorry guys, nampaknya untuk Bitcoin itu dalam kondisi yang cukup positif. Kalau kita sekilas lihat ya untuk chart Bitcoin, hari ini Bitcoin naik lagi. Dia diperdagangkan di kisaran 2900, sorry 21.295 dan belum ada tanda-tanda koreksi yang cukup berarti teman-teman. Terus tadi aku lihat juga untuk indeks dolar ya di XY itu mengalami tren penurunan kembali. Ada tekanan seller yang cukup besar terhadap DXY. So, dengan melihat kondisi DXY yang turun dan juga Bitcoin yang naik, sepertinya akan ada sedikit harapan untuk Velo masih bisa dalam tren penguatan. Meskipun jangka pendek ini dia udah terkoreksi 8% something. Kalau kita perkecil ya di time frame yang lebih kecil, posisi Velo saat ini dalam kondisi yang koreksi, teman-teman. Setelah dia naik sampai kisaran 0,003. Ya kita tunggu aja koreksinya sampai mana. Untuk target kita pakai Fibonacci, tarik dari sini ke swing low, kita akan dapat level-level golden ratio, teman-teman. Salah satunya itu di kisaran 0,0025. Ini merupakan Fibo 61,8, which is kalau Velo koreksi, ya kita expect dia bakalan mantul di level tersebut ya. Jadi koreksi dulu, terus kita expect dia bisa kembali melanjutkan tren penguatannya, mengetes level resistance di kisaran 0,0035 ini teman-teman. Jadi gitu aja buat Velo. So far udah mulai bounce back, udah mulai balik arah. Semoga arahnya masih bisa naik ya, jemput yang mungkin ada yang nyangkut. Semoga bisa cuan, dan juga kalau memang akan ada proyek-proyek yang baru yang mereka kerjakan, semoga bisa tetap sukses juga. Oke, gitu aja untuk pembahasan Velo. Kalau teman-teman punya koin lain untuk dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.